Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mujahidina syahid. Alhamdulillahilladzi fa'allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan hati kita, yang dengan nikmatnya kita menjadi bersaudara. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh sudah sepatutnya kita senantiasa memperbanyak syukur-syukur kita di atas syukur-syukur yang sudah kita lakukan. Ramadan baru saja berlalu dan sebentar lagi bulan Syawal akan berakhir. Pada hari ini menurut jadwal pemerintah adalah tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Mei 2024 Masehi. Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan hal di bawah ini. Apabila maknanya, kurang lebih maknanya, apabila Allah Ta'ala menerima amalan-amalan kebaikan seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut berupa kemudahan-kemudahan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan selanjutnya. Hal ini juga disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir yang bunyinya inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan amalan-amalan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan di antara balasan dari amalan keburukan adalah keburukan selanjutnya. Sidang Jumat rahimakumullah, apabila kita ingin mengamalkan ungkapan para salafus soleh tadi, maka kita bersungguh-sungguhlah untuk melanjutkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan, sehingga kita yakin bahwa amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Itulah inti dari khutbah yang akan disampaikan oleh khatib pada Sayyidul Ayyam, hari Jumat, sebaik-baik hari saat ini. Yang pertama tentu saja terkait dengan saum yang sudah kita jalankan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka khatib
berhusnuzon bahwa kita semua sudah selesai saum Syawal. Karena ada hadis mulia terkait dengan lanjutan bulan Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawalin kana kasiyamid dahri." Kurang lebih artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Selain bulan Syawal, tentu kita perlu betul-betul sungguh-sungguh mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in dalam melakukan saum-saum sunnah setelah bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa saum Senin Kemis seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berbagai macam amalan, Rasulullah SAW bersabda, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi, sahih, lihat di berbagai macam jalurnya. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan beberapa faedah terkait dengan saum tadi. Baik itu saum di bulan Syawal, bahkan di bulan Sya'ban. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, kurang lebih maknanya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sebanyak-banyaknya selain di bulan Sya'ban. Dari dasar itu kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyampaikan, puasa Syawal dan puasa Sya'ban seperti halnya atau bagaikan sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah terhadap sholat fardu. Amalan sunnah seperti ini akan menyempurnakan kekurangan yang ada dalam amalan-amalan wajib kita. Dan kita perlu sungguh-sungguh suuzon kepada amalan-amalan kita sendiri, khususnya amalan wajib yang tidak sempurna, sehingga kita perlu bersungguh-sungguh bersemangat untuk menjalankan berbagai macam amalan-amalan sunnah dalam rangka menutupi kekurangan kita dalam amalan wajib yang telah Allah wajibkan kepada kita. Jadi yang pertama adalah melanjutkan saum-saum sunnah setelah saum wajib di bulan Ramadan. Tentu bagi yang masih punya hutang Ramadan, itu yang didahulukan, mengqadha saum wajib yang tertinggal di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan saum-saum sunnah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sering mendengar waktu-waktu diijabahnya doa, waktu dan tempat. Banyak hadis terkait dengan hal ini, misalnya salah satu waktunya adalah ketika seorang hamba sedang bersujud pada waktu sholat. Rasul mengatakan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sedang bersujud. Karena itu perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ketika sujud, ketika sedang hujan, ketika sedang safar, ketika sedang sakit. Ini adalah waktu-waktu dan tempat dijabahnya doa-doa. Namun khusus bagi orang yang saum, baik saum wajib maupun saum sunnah, maka waktu ini ijabah doa-doa adalah selama dia sedang saum, sejak selesai sahur sampai berbuka. Luar biasa fadilah-fadilah saum terkait dengan potensi diijabahnya doa-doa kita. Setelah saum untuk kita lanjutkan, karena itu adalah amalan utama di bulan Ramadan, tentunya kita juga melanjutkan sholat-sholat
wajib kita yang biasanya pada bulan Ramadan lebih rajin dilakukan secara berjamaah tepat waktu di masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, kurang lebih maknanya, aku wajibkan bagi umatmu sholat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya pada waktunya, maka aku tidak memiliki janji terhadapnya. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Salat tepat waktu berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai mazhab mayoritas mazhab Syafi'iyah, maka beliau menyarankan ya dalam sebuah tulisan terkait dengan sholat berjamaah tepat waktu di masjid, beliau sangat menekankan kecuali apabila ada uzur. Dan secara fikih beliau menyampaikan bahwa derajatnya adalah sunnah muakkadah, sholat tepat waktu, sholat fardu tepat waktu bagi laki-laki berjamaah di masjid. Namun pendapat terkuat menurut banyak ulama dari berbagai macam jalur, bagi laki-laki sholat berjamaah tepat waktu di masjid adalah wajib. Salah satu dalil yang disampaikan oleh para ulama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki buta mendatangi Nabi SAW, Abdullah bin Ummu ibni Maktum. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid. Kemudian pria buta ini meminta keringanan, rukhsah pada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Pada awalnya Nabiullah SAW memberikan keringanan. Namun tatkala pria buta ini akan berpaling, Rasulullah SAW memanggil pria tersebut dan bertanya, apakah engkau mendengar suara azan? Hal tasma'un nada'a bis sholah? Laki-laki itu menjawab, faqala na'am, ya aku mendengar suara azan. Maka Rasul berkata, fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan dari suara azan tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini berlaku bagi orang buta di saat periode Madinah dalam posisi yang sangat sulit digambarkan oleh para ulama saat itu. Gurun, pasir dan batu, banyak binatang buas. Dan ini orang buta yang meminta, tapi Rasul menolak. Ya. Apalagi kita yang telah Allah berikan berbagai macam kenikmatan sehat. Jadi yang kedua adalah sholat berjamaah tepat waktu di masjid bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita, sebaik-baik sholat mereka ada di rumahnya masing-masing. Kecuali apabila menginginkan mendapatkan berbagai macam ta'lim, misalnya yang diadakan di masjid. Yang terakhir adalah qiyamul lail, menjaga atau melanjutkan qiyamul lail yang sudah kita jalankan pada saat bulan Ramadan berupa tarawih, qiyamul lail yang dimajukan, tarawih bahkan dilanjutkan biasanya dalam 10 hari terakhir ketika kita itikaf untuk melanjutkannya lagi sampai menjelang subuh. Ya. Nah, terkait dengan sholat malam ini dahsyat ya sebetulnya ya. Karena banyak hadis terkait dengan hal ini dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam selama hidupnya. Sebelum Isra Miraj, sebelum mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu, maka sholat tahajud adalah sholat wajib bagi kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW masih mewajibkan untuk dirinya sendiri walaupun tidak bagi para sahabatnya. Sholat malam adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Dari Abu Hurairah
Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik potongan hadisnya, sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat malam. Terkait dengan solat malam berjamaah bersama istri, dari Abu Sa'id dan dari Abu Hurairah radhiyallahu alaihi wasallam bersabda, kurang lebih maknanya, apabila seseorang bangun di waktu malam, lalu dia membangunkan istrinya, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa suami dan istri dianjurkan untuk sholat malam harus terus-menerus. Itulah 4 hal yang sebaiknya kita lanjutkan sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah SWT, dan juga sebagai bagian dari keyakinan agar amal-amal kita di bulan Ramadan diterima, sehingga kita melanjutkannya dengan saum sunnah, dengan tetap sholat tepat waktu di masjid berjamaah semampu kita, sekuat-kuatnya. Karena ciri-ciri orang munafik adalah beratnya mereka sholat subuh dan sholat isya di masjid, khususnya sholat subuh dan isya di masjid berjamaah tepat waktu. Kemudian juga sholat malam yang merupakan kehormatan bagi seorang muslimin, seorang muslim. Izzahnya itu dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Albani, bahwa izzahnya seorang muslim atau kehormatannya seorang muslim terletak pada sholat malamnya, dan tidak tergantungnya dia kepada manusia lain. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk secara istiqomah melakukan 4 hal tersebut. Terakhir, izinkan khatib menutup dengan sabda Rasulullah SAW. Kurang lebih maknanya, bebanilah diri kalian dengan amal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang berkelanjutan, yang terus-menerus, yang istiqomah walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzamah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sesuai dengan juga riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika para sahabat bertanya terkait dengan amal yang paling dicintai Allah. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasul menjawab, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai Allah adalah amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Jadi kita bisa mulai dengan 2 rakaat dan 1 witir, terus-menerus qiyamul lailnya, berusaha mati-matian untuk sholat tepat waktu di masjid, berusaha keras untuk terus-menerus saum sunnah sesuai dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirulli wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mujahidin syahid. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, dalam khutbah kedua ini mari kita menundukkan hati kita, menundukkan pandangan kita dan membuka hati kita untuk memohon sungguh-sungguh kepada Allah Rabbul Alamin, berdoa dan sungguh-sungguh berharap agar dikabulkan.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga ini bagian dari usaha kita agar menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabbana, ya Rabb kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami sendiri. Tanpa ampunan dan rahmat-Mu, sungguh kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang halal saja, sehingga kami tidak perlu mencari dari yang haram. Kayakan kami dengan karunia-Mu, sehingga kami tidak perlu mencari dari selain-Mu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, jauhkan kami, hindarkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan, dan dari doa yang tidak Engkau ijabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, berikan kami kecintaan terhadap iman dan jadikanlah iman itu indah di hati kami. Berikan kepada kami kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan tetapkanlah kami di jalan-Mu yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anjil mu'minina fi Ghazah, Filistina khassah, wa fi anha'il buldanil mu'minina 'ammah. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fatham mubina. Allahumma shdud wat'ataka 'alal kuffar Yahudi Israel wa syurakaihim wa shattit shamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Aqimus shalah.